Oke, oke, oke. Selamat malam ya, teman-teman semua ya. Gimana kalian hari ini? Kemarin udah pada masuk sekolah ya? Atau masih ada yang masih libur dari kalian? Udah pada masuk berarti ya hari ini ya? Kemarin ya? Ya, Oke. Ada yang masuk SMP nggak di sini? Yang masih MPLS? Ada nggak di sini? Atau SD? Kan paling gede SMP kan di sini. Soalnya kemarin udah pada MPLS tuh. Hari ini, besok tuh terakhir MPLS. Gitu deh. Oke, mana nih yang lain? Wisnu, ayo on cam dong Wisnu. Furi, Nizam, Rasifa, ayo. Biar nggak ngantuk. Kadang ngantuk kalau nggak on cam. Oke. Oke deh, kalau gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk materi kemarin, kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak dari kalian? Kemarin terakhir kita belajar apa sih? Coba, ada yang masih ingat nggak? Terakhir kita belajar apa? string integer, Apa-apa? Zaki? find, lower. Oke, ya betul. Zaki, kita kemarin ngebahas integer ya, yang lower, terus find ya kan, terus len dan lain-lain. Ya betul. Kemarin ada yang bertanya dulu nggak nih dari kalian? Atau udah paham? Kira-kira. Aku cek coba yang kemarin ya. Hmm. Oke, ini ada beberapa yang belum ya. Ada Vino. Dia ada Vino. Vino ada ya, hadir ya Vino ya. Vino kok nggak ada? Vino ada nggak di sini? Soalnya ini Mister pakai linknya link baru. Takutnya kan pakai link yang lama lagi. Oke, guys. Oke, kalau gitu kita mulai deh. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya konstruksi bersarang. Temanya konstruksi bersarang. Kita bahas yang kemarin dulu aja. Kemarin kita udah ngebahas tipe data ya. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Zaki ya, tipe data itu ada apa aja. Jadi tipe data itu kemarin kita punya bilangan bulat, desimal, string ya. Bilangan bulat itu namanya adalah integer, desimal itu namanya float, dan string itu adalah apa-apa yang ada di dalam tanda petik. Nah, ini basic banget ya. Dan ini wajib banget kalian pahamin karena kalau di sini kalian udah lupa kayak apa itu integer, apa itu string, kalian lupa nih di sini. Kalian bakal bingung buat kedepannya gitu kan. Jadi ini wajib banget kalian bener-bener pahamin ya semuanya ya. Kalau ada pertanyaan kalian chat Mister aja kok ya gitu. Operasi mana aja yang bisa kamu laksanakan terhadap string? Nah, kemarin tentukan panjang. Nah, kalau tentukan panjang dari suatu string itu kemarin namanya apa, teman-teman? Fungsinya? Tentukan panjang namanya apa tuh? Ada yang bisa jawab? Gak apa, jawab aja guys, biar rame. Tentukan panjang apa? Nama fungsinya? Kemarin. Lower. Bukan, Zaki. Bukan, ada lagi. Ayo, tentukan panjang. Masih inget nggak? Ayo, ada yang kemarin tadi aku nanya ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau yang ini Len, panjang, apa? Len, Ya, Haidar, betul. Ini Len. Oke. Nah, kalau potong satu atau beberapa karakter disebut apa tuh? Potong satu. Kemarin contohnya apa sih kalau yang potong satu nih? Boleh kalian gambar, boleh kok. Silakan, nggak apa-apa. Contohnya apa sih yang gambar yang bisa potong itu? Apa tuh? Kira-kira. Lihat nggak? Yang motong, yang milih. Misalkan aku mau.
Apa tuh? Lupa. Oke. It's okay. Kemarin tuh yang ini loh, guys. Nah, yang ini. Misalkan 2 titik sampai 7 gitu. Nah, ini yang kemarin yang ini. Kalau cari, nah cari itu kemarin kita pakai fungsi apa sih cari? Fine. Ya, betul. Fine, Zaki. Ini Zaki aja nih yang jawabnya. Mana? Kalau ubah semua huruf jadi huruf kecil, apa namanya? Lower. Ya, lower. Oke. Oke, ini yang lain gimana nih? Paham nggak? Ayo. Jadi kemarin untuk ngitung panjang dari suatu karakter string tersebut, yaitu pakai len. Ya, ini mungkin kalian wajib juga pahamin ya, teman-teman ya. Karena ada beberapa case di mana ini bakal banget kepake gitu. Terus simbol, kata. Nah, ini juga ya. Jadi kalau mau mencari sebuah simbol atau abjad atau apapun itu, dia pakainya kayak gini. Nah, ini nanti akan kalian pelajarin juga. Jadi ini akan nyambung, guys. Kenapa sih ada kurung siku? Nah, ini nanti akan nyambung. Karena kurung siku itu artinya adalah array. Jadi kita masih belum ngebahas array. Itu ini akan nyambung nih alasannya. Masukkan. Kalau kata itu dari 0 sampai 14 ya, dari nomor abjad bilangan bulat ya. Misalkan dari perintah nih. Perintah berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sebuah kata perintah ini itu ada 7 hurufnya. Bukan 7 huruf sih, nomornya kan nomor ke-7 itu. Dan diawali dari dari angka 0. Karena bilangan bulat itu awalnya dari 0. Terus cari. Nah, cari ini juga ingat tandanya ya. Masukkan ini adalah sebuah variabel. Variabel titik find gitu ya. Jadi cara bacanya variabel dot find. Tolong dong cariin ya yang masukkan ini. Cari namanya kata gitu. Masukkan titik find kata. Penting nggak? Penting banget ya. Penting banget guys. Karena dari apa yang kalian pelajari ini itu akan masuknya kayak misalkan nih searching. Nah, search di Google ini semuanya berawal dari ini semua. Tuh. Logik dasarnya dari sini semua. Kalau nggak percaya coba nanti kita buktiin aja. Lower juga sama ya. Lower itu merubah huruf besar jadi huruf kecil. Ibaratnya dia melaraskan lah. Karena logikanya gini. Mau kita ngetikin huruf besar, mau kita ketikin huruf kecil, ujung-ujungnya jadi lower. Gitu ya. Nah ini penting banget lower. Jadi guys ini harus kalian pahamin. Kalau ada nggak paham, misalkan kak aku nggak paham, langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke, terus ada interpreter. Nah, interpreter kemarin kita baru ngebahas sedikit ya. Jadi sebenarnya interpreter itu simpelnya gini guys. Interpreter itu adalah variabel tambah variabel. Ya, misalkan aku punya variabel nama, contoh ya. Ada variabel nama ditambah misalkan nama apa kelas. Nah, ini variabel nih. Tuh, variabel. Jadi namanya siapa tambah apa gitu. Nah, itu interpreter bahasanya. Tuh ya, teman-teman ya. Fungsi. Nah, fungsi ini kemarin kita udah sempat belajar ada len ya, ada print, ada input, yaitu fungsi namanya function. Nah, function juga penting banget ya, sesuai namanya ya. Aku juga nggak akan ngebahas lebih detail lagi, karena fungsi ya udah dia berfungsi untuk apa? Untuk mengubah, untuk melakukan gitu kan. Nah, di sini ada perubahan ya, yang dimana integer dan juga string. Kemarin udah sempat kita bahas ya, bahwasannya input itu tipe datanya adalah apa, teman-teman? Input, kira-kira dari kalian input itu tipe datanya apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apa? Input, tipe datanya. Ayo nih, udah 1 bulan nih kalian belajar. Input, kemarin udah aku sempat bahas. Input itu dia tipe datanya apa sih? String. No, print itu kan fungsi. Print itu function ya.
Nah, input tipe datanya. Jadi setiap kalian mengetikkan input di sini, dia akan menerima yang namanya string. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa tipe data dari input, yaitu adalah string, str ya, string. Nah, makanya dia bisa dibilang bebas karena string itu kan bebas. Ya, cuman dalam suatu hal string itu nggak akan bisa diolah menjadi s- angka numerik atau bilangan operasional, bilangan operasi ya, operasi aritmatika. Nah, ini kan interpreter ya, interpreternya nggak akan berjalan nih. Kenapa? Ya, sekarang gini, ketik 2 ditambah 2 ini nggak akan bisa guys, gitu. 2 ini kan dapat dari mana? Dari input. Karena apa? Dia string tipenya. 2 yang ini adalah apa? Integer. String ditambah integer itu nggak akan bisa. Maka dari itu, di sini dia punya masukin fungsi int di sini atau integer. Jadi apapun yang diinputin di dalam sini, nih di input sini akan diproses sama integer, akan dirubah sama dia menjadi bilangan bulat. Tadi 2, 2 ini adalah string. Dikonversi sama integer ini menjadi dua bilangan bulat, dua angka, angka 2 gitu ya. Nah, ini untuk merubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain gitu guys. Tapi sebenarnya ini kurang efektif. Nah, nanti akan aku jelasin kenapa kurang efektif. Kalian pahamin dulu fundamentalnya atau basic learningnya, yang dimana ingat input itu adalah string. Setelah string, baris keduanya integer, maka dia harus convert. Ya kayak kalian eh ini aja lah, konversi aja gitu kan dari Word ke PDF gitu karena sama nih juga dari string menjadi integer gitu. Nah, ini kemarin ya. Apakah setiap operator di hanya memiliki satu arti? Jawabannya enggak ya. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, interpreter juga termasuk ya. Misalkan ini adalah string ditambah string gitu. Berarti hasilnya adalah tempat bagus. 3 dikali keren, ya keren 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 gitu kan. Tempat dikali bagus ini nggak bisa ya, karena interpreter ini tidak berjalan, karena ini adalah string. Ya, seperti aku bilang tadi, string itu nggak akan bisa. Tuh, teman-teman. Oke deh. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini sepi banget nih kalian. Ada yang mau tanya dulu nggak materi yang kemarin kira-kira? Enggak. Nggak ada ya? Oke. Harus paham guys. Aku karena kalau kalian nggak ada pertanyaan, aku juga anggap itu paham. Nah, kita komen konstruksi bersarang. Simpelnya gini, konstruksi bersarang itu adalah mempersingkat atau efisiensi kode kalian. Kode yang tadinya panjang disingkat jadi kecil atau pendek. Nah, bukan kecil sih, pendek ya. Nah, contoh di sini aku tadi udah ngebahas. Waduh. Nah, masa sama dengan int input. Oke. Aku lagi, baru banget nih, belum ada 1 menit bahkan. Input tipe datanya adalah apa? Input itu tipe datanya apa? Apa? Input. Baru banget tadi aku jelasin. Input tipe datanya apa? String. Ring. String. Oke. Di sini ada integer. Otomatis dalam satu baris ini dia udah melakukan konversi, teman-teman. Dia convert antara string menjadi integer. Gitu ya. Dia merubah. Kenapa? Karena diawali dengan int di sini. Int merubah string menjadi bilangan bulat. Jadi udah dipaksa nih sama dia. Dari awal udah dipaksa. Pokoknya yang masuk ke sini harus integer. Selain integer nggak bisa, dia error. Nah, ketika kalian masukin abjad, abjad di sini otomatis error. Kenapa? Karena di sini dia adalah integer. Nah, ini namanya konstruksi bersarang. Oke. Mempersingkat sebuah codingan atau solve ya atau apa ya? Solve itu pasti masalah ya atau menyederhanakan sebuah masalah.
menggunakan konstruksi bersarang. Oke, aku akan coba kita lihat di bagian sini. Nah, jadi konstruksi bersarang ini teman-teman kalian juga harus perhatiin juga. Jadi nggak cuman asal-asalan aja. Ingat di sini, perintah untuk menangani angka dan string. Setelah selesai tidak mengembalikan hasil. Nah, print artinya adalah cetak. Print cetak 15/5/2007. Ini udah ketetapan. Dia nggak akan mengembalikan sebuah nilai atau mengembalikan sebuah hasil. Tapi yang ini dia mengembalikan sebuah hasil, ya kan? Dan dia juga bisa berubah hasilnya juga. Kenapa? Karena di sini lihat dia ada input. Nah, input ini kan sifatnya bebas. Jadi mau masukin angka 2 kayak 3, 4 dan lain-lain itu bisa. Yang ujung-ujungnya dia akan mengembalikan nilai gitu. Ya, ini ada perintah ya, yang mana satu perintahnya lagi itu udah pasti tetap nggak bisa dirubah dan satunya lagi tuh bisa dirubah. Nah, terus di sini konstruksi besarnya ya, formatnya kayak gini. Kalau tadi kita punya dua baris, yang pertama itu input, yang kedua adalah integer. Nah, ini kalau cuman satu fungsi yang berjalan input ya, dengan dua baris kayak gini, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada 100 baris, otomatis 100 baris input dan harus dikonversi jadi integer, berarti kalian kali dua aja tuh. 100 kali 2 berapa? Ada 200. Berarti ada 200 baris yang harus kalian ketikin dalam satu program. Nah, itu nggak akan efektif, teman-teman. Ya, maka dari itu integernya pindah ke dalam sini di input. Nah, jadi masa int input berat dari tas. Ini 100 baris kalian tulis tetap 100 baris. Kalau yang ini harus 200 baris. Kenapa? Karena satu kali fungsi ini dia harus ada dua baris kayak gini. Gitu. Jadi dia membuat codingan kalian lebih singkat dan lebih mudah dipahamin pastinya. Karena di sini kita udah paham, oh input berat dari tas. Otomatis lihat dari belakangnya sini. Oh integer. Integer berarti otomatis dia pengennya angka. Gitu. Selain angka, error. Ingat ya, angka bilangan bulat. Bukan berarti, oh masukin 2,5 koma. Itu juga error. Kenapa? Karena kan di sini dia nerimanya int, bukan float. Gitu, teman-teman. Oh ya, ada yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira dari konstruksi bersarang ini, teman-teman. Oke, paham ya? Oke. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Kamu itu hapus nih Bu ya? Hah? Hapus nih? Gak usah biarin aja. Kenapa? Ya sudah tahu aja. Oke, sebentar guys. Kita udah mulai ya udah bilang. Hah? Hapus ya Bu? Enggak apa-apa loh, itu bayar itu bukan Jadi, Bunda bayar. Katanya udah dari jam 7 Bunda mulai dia bilang. Katanya belum mulai, dia bilang tadi dari jam 7 udah belum mulai. oke. Oke, kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Oke, ada sampai sini ada yang mau tanya dulu dari kalian? Mungkin Zaki, Haidar, Rashifa, Rizky, Nizam, Puri, Wisnu. Ada yang mau ditanyain?
Bentar ya teman-teman ya. Oke, aku lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi gunanya konstruksi bersarang, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, untuk harga input, INT, input INT. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, ya, bahwasannya kalau misalkan kalian inputin dengan baris sedikit seperti ini, mungkin itu nggak akan berpengaruh besar. Tapi kalau misalkan kalian input ini sampai misalkan ada 100 baris, itu bakal terlalu banyak, ya kan? Karena kalian harus menuliskan input, INT, input lagi, INT lagi, dan seterusnya. Makanya di konstruksi bersarang ini kalian eh, jadi lebih efektif lagi. Kenapa? Karena yang tadinya dua baris, input, INT, input, INT kayak gini ya, itu dijadiin satu baris. Jadi INT, input, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, bagaimana? Ini udah mulai paham ya tentang yang namanya guna dari konstruksi bersarang, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Wisnu, ada yang mau tanya nggak Wisnu? Nggak ada. Oke, oke baik. Aku akan lanjutin lagi ya. Nah, untuk konstruksi bersarang, ya, jadi dia nggak harus pakai int juga ya, nggak harus integer. Jadi kalian juga bisa memasukkan len. Nah, seperti ini ya, len input untuk menghitung panjang dari karakternya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ada input, ada len. Nah, di sini lennya tuh ada tiga baris, ya, karena terlalu boros. Di sini kita tinggal masukin aja len-nya digabung jadi len dalam kurung input dalam kurung. Kayak gitu, teman-teman. Ini tentang gunanya dari konstruksi bersarang. Oke, simpel banget ya, gampang kan? Oke. Oke, jadi ada yang mau ditanya dulu tentang konstruksi bersarang sebelum aku lanjut ke latihan? Enggak ada ya? Oke, kalau gitu teman-teman boleh buka course kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain. Coba kita testing dulu di sana bisa atau tidak nih. Nah, ini aku akan kayak aku share ya. Nah, itu untuk course-nya. Jadi balik lagi ya, konstruksi bersarang itu hanya mempersingkat data tipe datanya tadi ya, yang tadinya harus dua kali kayak gini, dua baris ya, input INT. Nah, sekarang kalian cukup INT input. Jadi lebih simpel lagi. Oke, teman-teman. Oke, gimana? Udah dibuka course-nya? Oke, kita buka di lesson keempat ya, yang konstruksi bersarang yang nomor 8 nih, teman-teman. Oke, silakan teman-teman boleh buka dulu. Oke, kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ya, teman-teman ya. Karena makin lama, pasti makin sulit. Kalau kalian nggak paham di awal, akan sudah.
Oke, kita ini ya. Oke, udah dibuka semuanya. Zaki udah ya, Haidar, Rashifa, Vino, Rizky, Wisnu, Nizam, Furi ya. Oke, kita akan bahas yang ini teman-teman. Oke. Oke, tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas. Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuatnya lebih mudah dibaca. Kira-kira yang ini benar atau enggak dari menurut kalian? Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuatnya lebih mudah dibaca. Gimana? Apakah benar atau enggak? Benar kayaknya. Ya, Benar kayaknya. benar. Benar nih. Ya. Oke. Sip. Kalau gitu, kalau benar, oke. Betul ya, Wisnu ya. Karena ya tadi yang udah kita bahas ya tentang panjang kode ya. Kita harus tahu apakah berfungsi atau enggak. Jadi jangan sampai mempersingkat kode tapi ternyata nggak efektif gitu. Oke, yang kedua, kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Bener nggak? Yang nomor ini benar? Benar. Ya, betul, Zaki. Bener ya. Karena barusan kita bahas konstruksi bersarang, jadi udah pasti tentang konstruksi bersarang lebih baik. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarangkan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Nah, kalau ini kira-kira bener nggak? Bener nggak, Zaki? Nggak. Nggak ya, betul ya, Zaki. Nggak. Kenapa nggak? Karena yang tadi ya, konstruksi mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil. Nah, yang namanya konstruksi bersarang dia harus bisa mengembalikan sebuah hasil. Seperti yang tadi ya, menggunakan input. Nah, dia kan bisa merubah hasilnya juga dan terus seperti itu. Jadi tidak ada ketetapan. Jadi ini salah ya. Oke, programmer percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat lebih baik. Benar nggak? Benar nih. Ini enggak. Kenapa? Karena nggak selamanya kode yang lebih singkat itu jauh lebih baik. Karena bisa aja kode yang panjang itu mungkin lebih efektif gitu. Nah, yang terakhir nih, kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B-nya mengembalikan sebuah hasil. Nah, di sini ada kata mengembalikan sebuah hasil. Berarti otomatis benar atau enggak? Kira-kira menurut kalian? Rizky, bener nggak? Benar. Ya, benar ya. Oke, jadi jawabannya ada tiga, teman-teman. Nah, oke. Jadi ini jawabannya ya. Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuatnya lebih mudah dibaca. Terus kodenya bisa dibuat lebih singkat dan eh, pastinya mengembalikan sebuah hasil. Oke, gimana yang lain? Udah? Nah, ini untuk jawaban nomor satu ya. Coba aku cek dulu. Oke, Wisnu, Rashifa, gimana? Kesulitan nggak? Nomor satu. Oke, jadi nomor satu ada tiga ya jawabannya. Oke, oke guys. Oh, bentar ya.
Oke guys, kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2, nomor 3 kalian boleh ngetik dulu. Aku akan lanjut di nomor 4 berarti ya. Oke, kalian boleh ketik dulu aja. Oke. Kalian on cam dong. Aku sampai lupa kadang sama muka-muka kalian nih. Oke, Nizam. Yang lain yuk on cam. Mister sampai lupa loh muka kalian nih. Udah lama banget nggak on cam kan? Nah, gitu on cam. Wisnu, mana muka kamu? Wisnu ini mah kamu liatin apa nih? Atap. Oke, ya. Aku tunggu nomor 4 ya, guys. Kalian boleh silakan ketik dulu aja. Oh, udah Vino. Oke. Oke, Vino. Oke, Rizky, Vino ya. Yang lain, Haidar udah. Oke, aku tunggu ya, biar bareng-bareng kita. Nggak apa-apa kita bahas sedikit, tapi paham ya. Kalau di nomor 4 itu sebenarnya tuh yang kemarin, guys. Kalau kalian bisa lihat tuh, materi kemarin itu. Gampang banget lah ya. Jadi, kalian kalau mau nyoba kerjain silahkan. Karena ini materi yang sebelumnya nih. Minggu kemarin tuh. Yang ada land, lower, fine tuh. Materi minggu kemarin. Gampang kok. Oke, ayo Wisnu, Nizam. Tinggal Wisnu sama Nizam ya nomor 3 ya. Mister, Iya, Zaki kenapa? izin ke toilet. Oh iya, Zaki hati-hati. Kayak anu kemana ya? Enggak, ini. Oh ya guys, ada info ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh kelas pengganti, itu udah bukan sama Mister lagi ya guys. Jadi itu udah ada namanya CST yang bakal hubungin kalian. Itu Customer Support Tutor gitu. Jadi tutor sekarang udah bukan lagi tutor yang nyariin kelas pengganti atau ekstra kelas dan lain-lain gitu ya. Jadi udah ada CST yang ngurusin. Tuh, biasanya sih nanti akan dihubungin kalian. Kalau misalkan kalian miss lesson, itu baru sih sistem baru. Gitu guys. Jadi kalau ada yang minta kelas mengganti, bukan lagi Mister yang ngurusin, tapi udah ada lagi CST namanya. Karena tutor udah nggak bisa ngurusin kelas mengganti sih sekarang. Gitu deh. Just info ya. Oke, Nizam gimana Nizam? Masih ngetik ya Nizam ya? Apa udah? Masih ngetik Nizam? Oh masih ya udah ayo. Oke, aduh. Kita sebentar ya, tunggu dulu ya teman-teman. Oke, oke aku akan coba ngebahas ya nomor 4 ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian mau ngerjain soal, kalian pertama kali yang harus kalian lakuin adalah play dulu. Nah, play dulu kayak gini. Oh, pas di play bisa, Mister, gitu kan. Kita play dulu nggak apa-apa. Nah, tapi ketika kita play terus kita enter, ternyata di sini ada yang salah nih. Katanya len text exactly one argument. Argumen. Argumen itu yang mana? Kemarin udah sempat aku bahas tuh kalau kalian masih ingat nih ya. Jadi argumen itu adalah yang di dalam sini. Ini kan dalam kurung ya. Nah, ini namanya adalah argumen gitu. Kalau misalnya nanya argumen, masukin argumennya, kalian jangan bingung. Jangan argumen yang mana ya gitu kan. Nih, yang ini nih, ini argumen nih. Apa-apa yang di dalam kurung ya. Sesuatu yang di dalam kurung tuh namanya argumen. Nah, kita udah tahu nih, ternyata lem ini argumennya kosong tuh, nol given. Tidak punya tuh ya, nol. Kira-kira argumennya apa sih yang harus kita masukin?
teman-teman? Masukkan. Ah, pinter Zaki, bagus. Bener banget ya, masukkan. Ya, kenapa masukkan? Kenapa? Karena len yang di sini, lihat, panjang ulasan. Len. Lennya siapa? Ini dong, otomatis, ya kan? Nah, ini variabelnya siapa? Variabelnya adalah masukkan. Gitu ya. Jadi kita masukin argumennya di dalam adalah masukkan, teman-teman. Seperti itu. Oke. Gampang banget loh. Kita play lah. Kita coba ketik ya. Itu buruk sekali katanya. Oke. Agi nih. Baris keempat katanya fine is not defined. Artinya fine itu nggak ketemu tuh. Kira-kira apa sih? Coba. Name fine is not defined. Kalau tadi kan masukkan itu argumennya ternyata kosong ya kan. Nah kalau sekarang ini fine. Katanya nggak ketemu tuh fine. Dia masih bingung. Ini fine maksudnya apa? Gitu. Apa yang mau dia cari? Dia mau nyari buruk ya kan. Nah buruknya dari mana gitu. Ada yang bisa jawab? Kira-kira buruknya dari mana? Nih si buruknya ini nih. Tuh buruknya apa nih? Coba, nggak apa-apa, asal ngomong aja nggak apa-apa. Salah belakangan kok. Hmm, Yuk, yang bisa jawab, coba Rashifa deh. Rashifa, kira-kira jawabannya apa Rashifa? Apa yang mau dicari dari find tersebut? Bisa nggak Rashifa, Furi, Haidar, Nizam, Vino? Fine. Kita lihat lagi deh. Kita balik lagi ke statement, ke statement lagi ke awal deh ya. Kenapa dan apa find ini? Kita lihat di sini ya. Kita coba lihat yang masih sebelumnya ini. Oke, fine. Kira-kira apa jawabannya? Cara nulis fine udah aku kasih tahu tuh. Nah, kalau di soal kira-kira apa? Apa yang harus kita pakai? Menggunakan variabel, bukan menggunakan print. Heeh, apa itu? 74 masukkan. Ini nizam ya? Oke ya, betul nizam ya. Jadi menggunakan variabel. Variabelnya adalah ma masukkan. Iya ya, fine. Masukkan. Kita tulisnya gini guys. Jadi masukkan titik. Nah, gitu caranya ya. Sama nggak? Masukkan titik fine, buruk. Lihat yang di sini. Tuh, post sama dengan masukkan titik fine. Oke, gitu ya. Untuk nomor 4 teman-teman. Coba kalian play, terus kita coba. Misalkan itu buruk sekali. Nah, bener ya. Hasil 17,4 tuh. Panjang ulasan. Itu buruk sekali. Oke, bener kan? Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana dari kalian? Coba aku cek ya, yang belum siapa. Jadi diingat-ingat guys, cara pakai find, cara pakai len. Jangan sampai lupa gitu. Karena kalau lupa, ya salah pasti. Tahu nih, Kak punya saya nggak bisa diedit. Di stop dulu nih Zam. Biasanya di stop. Kamu di stopnya nyala ya? Bisa nggak? Stop di sini. Biasanya kamu stop. Bisa ya? Oke. Nih kalian kelasnya sunyi banget nih. Ayo nggak apa-apa kalian on cam on cam.
on mic gitu. Sunyi, sunyi sekali kalian. Aku takutnya kalian tuh nggak paham. Jadi kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja nggak apa-apa guys. Siapa yang belum? Oh, Nizam, Wisnu. Bisa nggak Nizam, Wisnu? Wisnu bisa nggak Wisnu? Nggak bisa di checklist ininya, nggak tahu kenapa. Nah, ya udah sini share screen kalau gitu. Coba aku lihat. Mana coba? Coba kamu play. Itu buruk sekali. Enter dong. Kamu klik dulu. Coba play, terus ketik. Itu buruk sekali. Ah, sekali. Tanda seru. Nah, tanda seru. Nah, enter. Enter di keyboard. Enter, enter. Ya. Kamu klik dulu ininya. Diklik. Klik. Nah, terus enter. Di keyboard. Pakai enter. Nah, checklist. Checklist. Baru ulangin lagi. Harus 2 kali deh. Itu buruk sekali. Ya, sama. Itu buruk sekali juga. Ya, minimal 2 kali. Biar checklist. Nah, sip. Oke, udah pada bisa ya. Ada yang belum? Nizam. Bisa nggak Nizam? Mau share screen nggak Nizam? Boleh share screen kalau emang belum bisa atau kesulitan. Nggak apa-apa kok. It's okay. Nah, sini. Coba aku lihat. Oke, bentar. Oke, itu buruk sekali. Coba kamu play ulang. Kamu udah benar skripnya. Udah benar. Nah, ketik itu. Nggak usah pakai ini. Oh, ini kamu pakai hitam ya? Coba kamu bikin terang deh. Pakai yang terang coba. Sebenarnya udah ada. Coba pakai yang terang. Oh, nggak enak. Ya, sebenarnya nggak usah pakai kayak gini. Nggak usah. Dia udah ada kok. Cuman nggak kelihatan aja di situ. Ah, ah. Nah, coba. Itu buruk sekali. I-nya besar. Kak, Ya, Zaki. yang nomor 5 gimana ya, Kak? Ya, wait ya. Oke. Nah, tanda seru. Nggak usah pakai spasi. Nah, tanda seru. Nah, dah. Enter. Oke, sekali lagi. Checklist dulu, checklist dulu. Jadi habis di enter kamu checklist gitu. Dia harus 2 kali minimal. Oke, enter, checklist. Nah, lagi. Dia harus 2 kali. Ya, sekali. Oke, mantap. Oke, kita bahas nomor 5 ya. Oke, guys, boleh perhatiin layar aku. Seperti tadi. Oke, nomor 5. Nah, di sini kita pertama-tama kita play dulu tuh. Ini tuh bisa, guys. Tapi kalian harus baca. Bantu Valera membuat kode lebih pendek. Baru banget tadi kita bahas. Aku akan kasih contoh ya. Ya, aku kasih lihat lagi contohnya. Nah, dah. Kayak gini contohnya. Silakan kalian pahamin konstruksi bersarang yang kiri dan yang kanan. Apa yang harus dirubah? Dari soal yang udah kalian lihat tadi. Ini clue-nya ya. Jadi aku nggak akan kasih tahu apa-apanya. Cuma aku akan kasih tahu clue-nya aja. Biar kalian bisa paham. Karena kalau aku contohin langsung, kalian nggak belajar nanti ujung-ujung. Karena pasti kalian cuma melihat terus ngetik. Nah, di sini kalian pahamin, lihat ini dan ini.
Ini adalah clue-nya, teman-teman tuh. Silakan, coba. Kalian coba. Paham nggak di sini? Coba lihat lagi soalnya, lihat lagi Bentar, sebentar. presentasi Bentar, aku. sebentar ya. Ya, Wisnu, hati-hati. Kayak yang lain gimana? Paham nggak? Atau nggak tahu atau bingung kira-kira? Zaki gimana Zaki? Bisa Zaki? Good. Nah, itu clue-nya ya. Coba aku cek yang udah siapa. Ya, aku sembari ngecek juga nih. Oke nih, Haidar, pintar nih. Udah nomor udah Kak, 5 di slide. Ya, kenapa? itu yang di nomor 3 pesawat apa pesawat? Nomor 3. Baris ketiga. Iya, pesawat ya. Oh iya, pesawat itu. Itu nggak usah diganti ya. Itu di sana. Nggak usah Enggak, diganti. Ember itu di ember. kan udah sama-sama itunya. Udah. Yang penting ikutin ini aja nih. Lihat. Dari yang ini, apa yang berubah menurut kamu? Ini yang harus kamu lihat. Itu clue-nya ya. Oke, Rashifa pinter. Oke, Zaki tuh udah selesai kan Zaki ya? Oke, Zaki, Haidar. Ayo coba yang lain. Rizky, Furi, Nizam, Vino, Wisnu. Kira-kira apa? Ini clue-nya ya. Kalian perhatiin di sini, yang ini dan yang ini. Apa yang membedakan dia? Itu jawaban nomor 5. Oke, aku kasih waktu 1 menit lagi deh. 2 menit deh, 2 menit deh. 7:55 kali ya. Coba. Wisnu, ayo Wisnu. Lihat perbandingan antara yang ini, yang kiri, dan yang kanan. Apa sih bedanya? Tidak tahu. Jangan nggak tahu dulu. Ayo, lihat dulu. Bandingin. Menurut Wisnu, yang kiri sama yang kanan bedanya apa? Coba Wisnu. Lihat, baca codingannya. Coba. Terus kamu pahamin. Apa sih bedanya yang kiri dan yang kanan? Coba. Yang di nomor satu ini eh ini apa, apa sih? Bentar, bentar, bentar. Apa? Buka kurungnya ada dua kayaknya gitu. Hmm, bener, bener kok, bener. Nggak salah. Terus apa lagi? Apa yang Hmm, kamu beda? Apa yang kamu lihat? Coba, apa yang kamu beda? Coba. itu innya keganti sama input. Nah, itu pinter. Dah, itu jawabannya. Silakan coba lakuin. Itu udah pinter. Bener ya? Bener-bener kok. Oke, ibu 3 orang nih. Apakah aku harus kasih tahu atau gimana? Lu jam segini ya? Oke, aku akan jelasin guys. Kalian bisa perhatiin dulu ke depan yang belum selesai. Simpel gini guys. Kamu tadi kenapa aku kasih lihat ini ke kalian? Karena ini adalah clue-nya. Lihat, input INT. Sama nggak? Input INT. Kita akan simpelkan jadi seperti ini. Jadinya INT bergabung dengan input. Jadi INT yang ini, ya teman-teman yang ini, hapus aja delete. Boom. Terus apain? Kasih depannya di inputnya ya. INT dalam kurung. Jangan lupa tutup kurungnya. Tutup kurung. Gitu. Jadi otomatis dia memaksa kita untuk jadi integer. INT dalam kurung. Terus kita tutup lagi. Tutup kurung. Lagi. INT dalam kurung. Dan tutup kurung. Selesai. Gampang banget ya. 3.000. Tuh. 1140.
450. Waduh, kok kepencet. Sabar ya, 3.100, 450. Nah, oke. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak dari kalian? Kalau bingung, nggak apa-apa guys, tanya aja. Kayak aku ulangin lagi. INT input, sekarang dia nyambung. Nah, ini harus kalian biasain ya. Jangan kayak yang sebelumnya. Sebelumnya kan input dulu, baru di bawahnya INT, ya kan? Nah, sekarang kalian sambungin. Tuh, INT input. Siapa nih? Kok salah? Boleh Nizam? Mana Nizam? Boleh di-share screen, aku baru baca. Ini kamu. Apa yang salah? Boleh di-share screen ya. Teman-teman kalau ada yang bingung, langsung share screen aja. Apa yang salah Nizam? Kak, yang nomor 6 itu gimana ya, Kak? Nomor 6. Oke, bentar ya. Kita tunggu yang lain dulu. Tuh, Haidar udah kok nomor 6 tuh. Yang lain yang belum bisa share screen. Oke, siapa namanya itu? Nizam ya. Invalid for in. Ada kata in di sini. Loh, kok jadi kayak gini? Ini apa? Bentar-bentar, kamu lihat chat GPT ya? Nih, di refresh tuh, di refresh. Ini aku tahu nih dari chat GPT. Nah, ini cuma tambahin INT doang di sini. INT. Tuh. INT yang ini kamu hapus. Nih, yang ini kamu hapus. Nah, udah. Gitu doang jawabannya. Ya, itu tambah INT depannya. Di belakang, input. Nih, di sini. Nah, INT dalam kurung. Ya, tutup kurung di belakangnya. Jangan lupa. Udah, tambahin kayak gitu. Terus yang ini kamu hapus. Ini kamu hapus nih. 4 sampai 6 kamu hapus. Udah, selesai. Enggak. Bukan 4 sampai 6 doang. Bukan semuanya itu. Coba di ini lagi deh. Refresh. Nih yang ini nih. 4 sampai 6 di sini nih. Nah, ini kamu hapus. Tuh. 78-nya nggak usah. 4 sampai 6 kamu hapus. Ininya kasih INT. Nah, gitu maksud aku. Ada yang masih belum bisa? Yang lain? Oke, Vino boleh share screen Vino. Sini, Vino. Aku bantu. Oke. Nah, ini kamu cuman kurang tutup kurung. Tuh, belum ditutup kurung. Ah, tambahin tutup kurung.
Nah, dah semuanya tambahin. Gitu. Yang lain gimana? Udah? Yang belum bisa siapa? Aku belum, Furi. Kak. Furi, boleh share screen Furi. Wisnu belum juga. Share Enggak. screen Wisnu sini. Siapa lagi yang belum bisa nih? Nizam. Kenapa Nizam belum bisa? Waduh, belum diapa-apain ini. Ini udah bener. Udah itu, lakuin lagi. Ini juga sama, Wisnu. Terus yang ini kamu hapus nih. 4 sampai 6 ini hapus. Tuh, hapus. Gitu. Udah selesai. Bener. Gitu caranya. Siapa lagi? Yang belum bisa, Furi gimana? Apa, Wisnu? Coba. Furi mau share screen nggak, Furi? Furi, Nizam, gimana? Boleh tanya aja, nggak apa-apa. Oh, nomor 6 Kak. Oh, nomor 6 ya, Zaki ya? Oke, oke. Habisnya aku nomor 6 ya. Aku masih ada yang teman-teman yang belum bisa soalnya. Coba, ini bener kok. Apa yang salah? Enggak. Coba lagi, 3000, 1100. Enggak. Bener? Coba lagi, Furi. Coba lagi. Enggak, enggak. Coba. Checklist, checklist, Furi. Checklist. Nih di checklist, Furi. Checklist. Enggak enak. Mana? Furi di checklist. Wisnu, gimana? Loh, kok nggak bisa, Wisnu? Nih, Wisnu, dengerin deh. Ini input, kamu tambahin INT. Sama kayak yang di atas. INT, INT, gitu. Ini enak aku pi. Coba. Nah, dalam kurung sama kayak yang di atas. Nah, lagi bawahnya juga. INT. Ini loh. Nah, ininya hapus dulu, Wisnu. Nih, kan tadi kan Mister bilang. Kalau misalkan input, terus ada INT-nya, itu dihapus. Biar apa? Efektif. Ini Cino. dihapus dulu nih. 4 sampai 6 dihapus. Ayo, Wisnu. Nanti yang lain eh, nanti nungguin. Ini hapus lagi nih. Nanti kamu Cino mah. Iya, Udah. kan dihapus itu. Ah. 7% kopi. Daripada 1% kopi sama sama Furi ekspres. masih belum bisa juga, Furi. Waduh, coba deh. Oke, aku kalau gitu, aku kirimin deh untuk ininya, skripnya ke kalian. Oke, ini aku kirim skripnya ke kalian ya. Dah, aku akan lanjut dulu ke nomor 6 ya. Karena ada satu materi lagi yang aku bahas. Oke, aku akan lanjut ke dulu ke nomor 6 baru nanti kita lanjut lagi ke materi lagi ya. Takutnya nggak cukup waktunya, guys. Oke, yang nomor 6 ini gampang banget. Kita udah belajar kan input yang tadi. Kita lihat lagi aja nomor 5. Tuh, ada input, input, input. Tinggal nomor 6 ini tinggal kita lakuin lagi hal yang sama gitu kan.
Nama sama dengan kita masukin variabel kan. Udah, kasih input. Tuh, input dalam kurung. Dia mintanya apa? Nama peserta ya kan? Kita tulis aja nama peserta. Oke, udah nih. Yang kedua apa? Banyak tugas wajib. Nah, ya udah kita tulis nih misalkan tugas ya. Tugas wajib misalkan. Tugas wajib berarti pakai apa guys? INT. Karena di sini ada angka tuh. Berarti kita pakainya adalah INT. Integer. Udah, tinggal masukin aja. Berarti banyak tugas wajib. Satu lagi, berarti apa? Tugas tambahan ya? Tugas tambahan. Berarti sama tuh caranya ya. Kalau ini aku lupa kasih input. Nah, area ini. Nah, input. Yang ini juga sama, INT, input, petik, banyak tugas tambahan. Nah, oke. Tinggal yang terakhir. Kita kita lihat yang terakhir. Tuh, katanya satu tugas wajib adalah 15 poin. Satu tugas tambahan adalah 20 poin. Berarti kalau ini adalah hasilnya 190, logikanya kita apain guys? Kali. Dikali pinter. Berarti di sini kita tinggal tambahin aja hasil. Berarti apa? Banyak tugas tambahan. Berarti kan tugas tambahan dikali berapa, Zaki? Tugas wajib dikali berapa, Zaki? Ayo. Tugas Ah, wajib kali tugas tambahan. no. Ingat, satu tugas 15 poin. Satu tugas tambahan 20 poin. Kalau dia punya 100, punya 10, berarti 10 dikali 15. 15. Pinter, ya. Kali 15. Barulah ditambah tugas tambahan dikali berapa, Wis? Dikali berapa? Tugas tambahan dikali berapa? Yang lain. Tugas tambahan dikali berapa? Dikali 20 ya. Barulah kalian print dalam kurung Hasan, berarti nama ya. Nama, nama, koma, strip, kinerja, ya kan? Petik, strip, kinerja, koma lagi, apa hasil ya? Nah, kita masukin variabel namanya, teman-teman. Terus kita kasih petik untuk kinerjanya, gitu kan? Sama hasilnya. Oke, coba kita play Hasan 10.2 ya. Hasan 10.2. Tuh kan, bener ya? Hasan 10.2. Oke, guys. Jadi hasilnya nomor 6, 6 kayak gini ya. Oke, jadi baca dulu soalnya, pahamin logikanya, baru kerjakan. Lihat nama variabel, masukin variabel nama dari sini, ya kan? Petik minus kinerja atau min kinerja ya, yang gini ya, nih. Koma lagi hasilnya berapa? Koma masukin hasilnya. Nah, ini di nomor 6 teman-teman. Oke, gitu. Oke, Wisnu sama Nizam nomor 5 masih belum? Kenapa masih belum tuh? Kenapa Wisnu nomor 5 masih belum ya? Bingung Wisnu? Masih bingung apa gimana?
Oke, coba share screen deh. Sini, pelan-pelan sini. Misal ajarin. Mana Wisnu Nizam, boleh share screen aku ajarin dulu sini. Nah, ini masih belum dihapus. Ini dihapus dulu 4 sama 5-nya dihapus. Nih, dihapus doang. Tinggal dihapus udah selesai. Bener itu. Iya, tinggal hapus. Nah, dah. Terus ini dihapus lagi bawahnya Wisnu. Nah, udah. Tinggal play. Selesai. Ini total apa di sini ya? Memang di sini ya? Oh ya, di sini ya. Bukannya ada lagi ya? Bentar deh. Bentar, Wisnu. Coba refresh deh. Ini kok kayak gini? Iya, refresh. Nah, ini baru bener. Ini, kamu hapus. Tambahin INT kayak tadi. Udah selesai. Udah gitu aja kok caranya. Kalau Nizam apa Nizam? Bentar, bentar. Kenapa Zaki? Coba ketikin deh. Nizam. Harga tiket pesawat berapa coba? Enggak. Di sini di soal, lihat soal. Nah nih, tiket 3.950. Itu, kamu ketikin berarti 3.000. Enter 1.100. 1.100. Nah, enter 450. Checklist, jangan lupa. Di checklist. Nah, mulai lagi play 3.000. Ketik lagi ulang. Nah, enter 1.100. 450. Nah, itu bisa tuh. Gampang. Nah, ini sama kayak tadi caranya nama peserta. Ini berarti apa? Input. Ini INT. Coba lagi masukin. Nama sama dengan variabel. Variabel sama dengan apa variabelnya? Bebas. Itu kan nama peserta. Berarti variabelnya pakainya nama. Ah, coba. Huruf kecil aja. Nggak usah huruf gede nggak apa-apa. Ya, terus. Nama sama dengan. Baru input. Nah, terus. Ngerjain pakai spasi. Nah, input dalam kurung string nama peserta. Enggak. Petik. String kan petik nama peserta. Huruf gede N-nya. Oke. Nah, baris kedua. Enggak gitu. Baris yang kedua di sini kamu. Nah, enter. Oke. Tugas wajib berarti apa? Tugas underscore wajib variabelnya. Ya, terus masukin lagi. Apa? Habis itu tugas wajib sama kayak yang di atas.
Terus itu dia mintanya apa? Lihat hasilnya. Hasilnya adalah bilangan bulat. Berarti dia mintanya apa? Oh iya, Vino nggak apa-apa. Berarti itu apa? Kasih int, integer. Heeh. Nah, udah sama kayak tadi kok. Dalam kurung, ya, dalam kurung, petik, stringnya masukin, banyak tugas wajib, titik dua. Jangan pakai spasi. Lihat soalnya, titik dua. Kan tuh nggak pakai spasi kan, wajib titik dua langsung. Titik duanya belum? Tuh, titik dua. Kan dia minta titik dua. Nah, lagi, lanjutin lagi bawahnya. Nah, terus. Oke, guys, wait ya. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 9. Tugas kualifikasi ya. Tugas kualifikasi. Karena aku harus jelasin lagi yang ini gampang sih sebenarnya. Kalian buka yang nomor 9 ya, teman-teman ya. Nah, itu sama Nizam kayak tadi. Oke, Kak, ya. yang di bagian bawahnya itu gimana, Kak? Bagian bawah yang mana? Di nomor 6 Nomor 6. yang di print Loh, kok beluman? udah kelihatan. Hah, belum. Oh, share screen lagi sini, Zaki. Oke. Oke, yang belum boleh share screen sini yuk. Aku ajarin ini satu-satu. Berarti masih belum terlalu paham ya kalian ya, berarti ya? Nah, kemarin yang pertemuan kedua kita udah belajar variabel tuh. Berarti Hasan, kok Hasan? Ini hapus dulu nih. Hapus dulu. Oh ya, hapus dulu. Oke, buka kurung. Oke, Hasan itu punya siapa? Zaki. Sama. Ya udah, berarti nama, Oh, koma, jangan pakai spasi. Nama, koma aja langsung. udah. Baru spasi. Terus, Ini kan petik satu. Apa? Ya, terus. pasti kan? Ya, kinerja. Hmm, oke. Masukin variabelnya. Oh, Hey, bukan itu. Sini. Sampingnya koma, sampingnya petik. Nah, koma. Jadi udah hasil. Coba play. ini Kak. Coba play dulu. Hasan, ketik. Kok 3.000 Hasan. Huruf besar, haknya. Ya, Hasan. Banyak tugas wajib berapa? 10. Aku sampai ingat tuh. Terus, benar nggak 70? Coba cek. Salah tuh. Ini, jangan pakai spasi. Ayo, perkalian ini jangan pakai spasi. Nih, jangan pakai spasi. Ini Ini juga pakai spasi nih. Plusnya spasi gitu. Enggak. 15. Nah, kayak gitu ya. Kasih spasi.
Ini jangan nyambung. Nizam. Nizam. Zaki. Plus spasi. Nah, dah. Udah. Bentar. Buka dulu deh soalnya. Ini huruf besar. Banyak. Ini huruf kecil. Oke. Nah, itu. Terus, siapa lagi yang belum bisa nomor 6 share screen aja. Nanti aku langsung lihat kok. Biar aku jelasin langsung. Masih pendek nih kok. Codingannya masih pendek sebenarnya. Belum panjang. Oke, itu kenapa bisa kayak gitu. Zaki, baca lihat. Hasil sama dengan masa tugas tambahan tambah tugas tambahan. Oh iya. Nah, berarti harusnya tugas wajib. Oke. Nah, coba play. Siapa lagi yang belum bisa nomor 6? Kalau bisa tahu nggak, kalau nggak bisa pusing. Oke, bisa ya. Yang lain siapa yang masih belum bisa? Siapa lagi? Coba Sama. aku lihat ya. Sama. Hmm. Oke, Furi, Ni, Hari Nizam, Wisnu, share screen. ini. Ini, Furi, Wisnu, Nizam. Ayo, terakhir nih. Habis itu selesai kok, setengah 9. Coba Nizam apa yang... Oke, coba ya. Nah, ini udah bener. Ini enter. Nah, udah tinggal kasih hasil aja. Hasil. Pasti kita sampai Ini aku kirim ke kalian ya. Waduh. yang 100.000 kan yang bisa gitu. Bentar ya, tuh. Dari kalian nih nggak di. Oh, bisa dilipat. Minta dong yang Oke, batangan. ini hasil. Berarti hasil. Kalau kayak gitu setannya ikut kita nggak? Nih, hasil. Sama dengan tugas wajib dikali 15 ditambah tugas tambahan dikali 20. Dah, itu rumusnya Nizam. Di stop dulu, enter. Dah, silakan. Oke, Furi. Apa yang salah dari Furi? Oke, Furi di sini cuman di sini kurang spasi aja, Furi. Minus spasi kinerja. Itu ya, Furi ya. Itu doang kok. Nah, udah selesai. Spasi doang. Coba play. Hasan 10 2. Ya udah. Nah, kan? Ya kan? Cuma kurang spasi doang. Nah, jadi lebih teliti lagi ya. Tugas wajib. Oke, dikali. Jangan pakai spasi nih, Zam. Kalau ini ya. Kali bintang, tanda bintang. Tanda bintang di nomor 8. Nah, ya. 15. Baru spasi tambah gitu. Interpreternya dimainin. Pakai tambah. Spasi baru tugas tambahan. Nah, bintang 20.
Jam berapa sekarang ya? Oh, 4 menit lagi ya? 20, 20. 20 Nizam. Dikali 20. Nah ya, kali 20. Nah baru. Sabar, beluman. Enter dulu. Langsung aja. Print. Print dalam kurung. Nama, koma. Nama. Enggak, maksudnya nama dulu baru koma. Nama. Ya, aku ini deh, aku ketikin deh. Nama, koma. Habis itu baru kasih petik, strip, kinerja, Pak? tik, koma, hasil. Dulu, apa nih? Nah, strip. Bukan underscore, dong, underscore. Tanda kurang, tanda kurang. Nah, spasi, kinerja. Spasinya mana? Ya, spasi, kinerja. Baru di belakang petiknya koma, hasil. Di belakang petik. Nah, ya, koma. Di belakang petik belum. Enggak di depan, belakang depan petik, depan petiknya, belakang itu. Bukan yang, nah ya yang di situ. Koma hasil. Ininya mana komanya? Koma, ininya hapus. Oke, koma. Enggak, kinerja, petik, koma. Nah, baru hapus belakangnya komanya. Nah, dah play. Hasan, Hasan dong. Hasan. Oke, enter 10, 2. Checklist. Lagi. Oh, udah satu udah selesai ya? 2. Oke, dah sip. Oke, teman-teman semua, aku ulangin lagi ya. Nih masih banyak yang masih bingung. Jadi gini guys, fungsi input, Biar mah. fungsi input itu adalah untuk input untuk memasukkan sebuah nilai. Pakai variabel, terserah ya, sesuai ini kan nama peserta. Berarti pakai variabel nama sama dengan input. Seperti yang udah aku bilang di awal, input itu adalah string ya. Jadi kalau untuk nama itu kan string kan nama, kecuali dia adalah integer. Kalau integer berarti int dalam kurung input. Nah, gitu aja ya. Mainin interpreternya. Interpreter yang mana tuh, Mister? Tadi yang hasil sama dengan misalnya apa? Tugas. Terus apa? Dikali ya. Dikali 10 ditambah tugas 2 misalkan. Dikali 2. Ini tugas 2 dikali 5. Nah, ini interpreter, guys. Interpreter itu adalah variabel ditambah variabel. Tambahnya ini adalah interpreter. Oke, interpreter ya. Gitu. Inputnya ini kalian pahamin karena masih banyak nih. Aku lihat tadi beberapa yang masih suka bingung di input dan int-nya. Ini 10. 10 adalah integer. Ini Hasan input aja. Kenapa? Input itu basicnya adalah str atau string. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, oke mungkin nanti aku kirim untuk ininya materi ya.
kalian boleh baca-baca materi hari ini karena Mister aku belum aku harus kirim. Nah, itu materinya dan dikerjakan coba. Kalian harus latihan. Jadi kalau ngoding itu harus latihan, harus diulangin lagi karena kalau nggak dicoba pasti bakal gampang lupa. Kenapa? Ngoding itu bukan sesuatu yang harus kalian hafal, tapi harus kalian paham. Gitu. Oke? Gitu ya. Oke, untuk hari ini mungkin sampai itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Aku Iya, udah kirimin materinya di grup WA ya. Kalian coba YouTube buka. aja Kak, YouTube, Kenapa, Wisnu? YouTube aja. Iya, ini aku rekam kok. Aku juga udah ngirim videonya. Nanti habisnya aku kirim ya rekamannya. Oke, Saya thank you tuh buat hari ini kalau gitu ya, telepon teman-teman kayak semua ya. nggak Nanti sampai bisa ketemu di lagi nanti di upload minggu langsung. depan. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa dikerjain, belajar, tanya. Kalau nggak bisa tanya. Oke, thank you semua.